Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengurus takmir dan jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang tidak ada jedanya. Nikmat Allah selalu datang setiap saat dan kita selaku mukmin berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, karena puji-pujian itu ada 4 macam. Pertama, Allah memuji dirinya sendiri, sebagaimana ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah, Allah memuji dirinya sendiri, dan memang sangat layak Allah dipuji, karena tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi, dan tidak boleh dipersandingkan dengan yang lain. Yang kedua, pujian Allah kepada hambanya yang terpilih. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian semua adalah yang bertakwa. Allah memuji orang yang bertakwa itu sebagai orang yang mulia. Kita ini mulia, Bapak sekalian. Kenapa? Karena kita bertakwa kepada Allah. Apa betul kita bertakwa? Betul, yakin saja kita bertakwa kepada Allah dengan rumusan al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi. Yang disebut dengan takwa itu adalah takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Cuma kadarnya setiap orang tidak sama. Ada yang takwanya kelas dewa, full. Kok misalnya Aki itu full ya. Ada yang takwa setengahan, ada yang butuh sterek terus. Ya, mungkin dari kita ada yang full, ada yang perlu di sterek. Berinteraksi, berkomunikasi, silaturahmi begini bagian dari proses nyeterek diri menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pujian Allah kepada hambanya. Kemudian pujian hamba kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini yang mengucapkan manusia, orang-orang yang beriman. Kenapa kita memuji Allah? Karena nikmatnya Allah itu nggak bisa dihitung, Pak. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kan kalian akan menghitung nikmatku, kata Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Sakit ketip, ini kan nikmat, Pak. Sakit ambekan, nikmat. Sakit nyetir, nikmat. Nggih, Pak, nggih. Ya, Pak, kasihan. Oh, Pak, kasihan. Sing sehat mboten nyetir. Disetir sing mboten sehat nggih. Jadi ganjarane dum-duman sak koncoan. Tapi lek mobil di teng swarga benjing mboten enten mobile. Ganti sing anyar, Mak. Jadi pujian manusia kepada Allah, ini yang ketiga. Yang keempat, pujian manusia kepada sesama manusia. Memuji orang lain itu biasanya yang dipuji punya kelebihan-kelebihan, keistiqomahan, amalia yang dilakukan itu layak menjadi teladan dan sebagainya. Tetapi ketika kita memuji orang lain, ingat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu semata-mata pemberian dari Allah. Jadi kita tetap cantolkan kepada Allah supaya tidak putus. Kita memuji orang lain seolah-olah dia yang punya kelebihan. Enggak, itu pemberian dari Allah. Karena orang alim itu juga ujian dari Allah. Kalau setan itu katanya, setan itu nggoda yang
gak pati alim itu gampang, jak-jakane gampang. Nek sing alim itu rada angel. Yang alim itu mboten dibelokkan langkahnya tapi niatnya. Misalnya ya biar dikatakan alim, misalnya itu ujiannya bagi orang alim. Biar dikatakan istiqomah, biar dikatakan ya macam-macam lah. Itu bisikan setan yang harus kita hindarkan. Ini yang pertama saya komentari Ustaz Syahri tadi supaya kita memuji kepada Allah yang dalam pemahaman tafsir Al-Hasan itu puji-pujian itu ada 4 itu tadi. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji hambanya yang terpilih, yang ketiga manusia memuji Allah, dan yang keempat manusia memuji sesama manusia. Tapi ingat, ketika kita memuji sesama manusia, kelebihan yang kita puji itu datang dari Allah. Mantun nah. Pembukaan. Terus sarapannya jam 7. Yang kedua, Bapak sekalian. Sekarang kita tanggal pinten, Pak? Tanggal 20 nggih. Tanggal 27 itu nanti tanggal merah. Tanggal merah napa niku tanggal 27? Satu Muharram nggih. Nggih, 22 haji pulang. Tapi saniki haji rada wedi, Pak. Nggih, banyak teror bom nggih. Yang kemarin mau di Kuala apa? Yang di Kalimantan itu kan ada teror bom jam sekian nanti meledak, itu kan wedi gitu kan. Walaupun sudah ibadah haji itu kan jaminannya surga, tapi meledak bareng-bareng itu betul siap semua orang. Kecuali ada seorang pilot namanya Pak Abdul Razak. Pak Abdul Razak itu dia membawa sekitar 600 penumpang di pesawat. Ternyata di udara itu pesawatnya error, Pak. Error itu ya ada gangguan ya, macet. Tambah suwe tambah mudun pesawat. Nggak bisa dikendalikan. Kinten-kinten dalam suasana begitu ya napa penumpang. Ya pasrah, ya nyebut Tuhane mun sing Kristen ya Yesus, sing Islam ya Allah. Ya macam-macam kan ya. Ada yang nelpon saudaranya, aku terakhir wes saiki wes. Pokok tingkat pasrahnya tingkat tinggi benar. Terus pilotnya itu berjalan menuju penumpang. Saya perhatikan saudara-saudara kok panik. Letakkan handphone saudara, gagang teleponnya ditaruh, semuanya konsentrasi sekarang. Kita masih punya satu kekuatan yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita, Allah, kata Pak Razak itu. Ayo kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing, minta keselamatan kepada Allah. Niku pilot pinter, Bang ya. Ketika penumpangnya histeris, panik, menenangkan dengan kalimat, ayo ndonga nang Gusti Allah. Sing nyelametane Gusti Allah tok wis. Terus Abdul Razak niku, kalau niku ningali teng TV, Pak. Ananya ceritanya beliau itu. Dia tuh berdoa juga, ya Allah, kalau saya hari ini harus jatuh bersama seluruh penumpang, mati bersama, saya siap, ya Allah. Siap saya, ikhlas. Tapi saya kan ditunggu istri, ditunggu anak di rumah. Jadi gak pati siap. Ono alasan kan. Kalau memang perjalanan saya koridor, ya Allah, tolong saya diselamatkan. Itu doa yang sudah benar-benar mentok, Pak. Sudah pasrah yang sungguh-sungguh. Tiba-tiba dari ketinggian itu Pak Razak itu melihat hamparan sawah. Iki lek tak dokno di sini hancur berkeping-keping. Di sebelahnya itu ada hamparan air, hamparan sungai yang agak luas. Tak coba enang banyu itu. Akhirnya pesawatnya dikendalikan dengan sekuat tenaga, bisa mendarat di atas air itu dan tidak satu pun
dari penumpang itu yang mengalami cedera atau lecet-lecet sekali. Itu apa tandanya, Pak? Allah itu kadang-kadang mengabulkan doa hambanya di saat genting. Di saat kepepet, butuh saestu, Allah kabulkan. Nek ndonga normal-normal mawon kan nek basa-basi ndonga niku ngapalno donga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku mboten mantep saking manah. Tapi kalau pas kepepet mboten gara yotro ngoten nggih. Ditelok kurang jam sing nagih. Ndungone mantep. Itu antara lain kedekatan kita dengan Allah itu situasinya berbeda setiap orang. Seperti sekarang ini, Pak. Iran dengan Israel itu beda. Kalau Israel kan nangis. Iran, berhentilah menyerang kami, Iran. Kalau yang Iran beda, Pak. Ya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan serangan ini mengena pada sasaran. Kan beda motivasinya. Yang satu berlindung di balik kekuasaan Allah, yang satu berlindung di balik perasaannya. Tak lanang mboten wedok nangis. Tapi lek nutuki kancane, mulai kalau dialit anu kan Pak, sudah terjadi orang Israel itu mateni wong Islam ini kan pun biasa. Bahkan terakhir itu Pak, ada sejumlah anak muda dibuatkan lubang, kemudian suruh masuk dengan lubang yang sangat dalam itu, kemudian ditutup dengan pasir hidup-hidup loh Pak. Ya napa mbok ane Pak? Ya tidak perlu diperhatikan prosesnya. Allah itu maha kuasa. Hambanya yang sangat kepepet pasti akan berdoa, ya Allah, matikan saya dalam husnul khotimah dengan perasaan yang tidak sakit macam-macam itu didengar oleh Allah. Sampai seorang ibu menangis karena anaknya, membayangkan anaknya yang dilahirkan dipendem hidup-hidup dan jumlahnya banyak. Itu Israel, menjadi Israel kemudian bedik kan Pak, nggih. Mulakno lek ana nutuk bedik pun jadi Israel wong iku ini. Sampai mulai dari dulu sampai sekarang, Pak. Baru sekarang ini Iran ini kendel. Ndak omes wis pokoke iki sampai entek-entekan wis katanya. Nek ana negara lain Timur Tengah sing bantu Israel tak bom pisan wis mesisan. Lah sing dibom to Pak kabar repot kan. Hukum perang itu kan tidak ada hukum kasihan, Pak. Apa yang dituju itu yang dicapai. Itu kondisi manusia seperti itu ya. Sebagian dari kita ada yang mengandalkan doa karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita mengandalkan doa, dengan doa kepada Allah hati kita semakin dekat, dan doa-doa itu ada yang dari sisi waktu ada doa terpilih. Waktunya habis sholat tahajud, nggih Pak nggih. Doa yang terbaik pun. Kenapa dikabulkan? Dikabulkan, Pak. Dikabulkan, pasti dikabulkan. Karena Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku aku beri, aku kabulkan. Kapan dikabulkan ini persoalan lain. Bisa hari ini, bisa ditunda, bisa nunggu gentingnya. Nah, ketika kita sangat butuh, Allah kabulkan. Seperti seorang anak yang minta uang kepada bapak ibunya itu loh, Pak. Sampai nangis-nangis baru dikasih. Jangan Bu, jadi dikasih, jangan cek nangis sih, katanya bapak. Iya Pak, aku pengen ngurang-ngurangis sih. Wis suwe gak nangis lagi. Kayak duit ditunggu nangisnya dulu. Allah kadang-kadang melihat hambanya begitu. Jangan wis ndonga balik-balik wong iki ora tok bedik ngono. Israel. Subhanallah. Begitu Bapak sekalian gambarannya. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan. Kerenteknya hati itu Allah sudah mendengar. Bahkan ada orang yang tidak mau berdoa. Kenapa tidak berdoa? Saya kalau berdoa itu malu, seolah-olah menganggap Allah tidak mendengar. Padahal Allah yang memunculkan kerentek hati ini loh Gusti Allah. Jadi kalau saya berdoa itu kok memberitahu Allah yang sudah mengetahui lebih awal ketimbang kita. Tetapi karena doa itu perintah Allah, maka dua hal yang akan kita dapat. Yang pertama, orang yang berdoa itu mendapat pahala karena suka berdoa. Yang kedua, diijabah doanya itu. Jadi berdoa itu bukan menganggap Allah tidak mendengar, tapi karena dalam rangka kita mendapatkan dua hal tadi, pahala
dan ibadah kepada Allah. Jenengan sehari berapa kali berdoa? Penggang sal nggih. Mantun salat. Lebih nggih? Ya, selipkan bacaan sholawat untuk Rasulullah. Besok kita dicari oleh Nabi karena suka membaca sholawat. Dalam setiap kesempatan, perjalanan. Kau dari tanggung mereka mau baca sholawat, Pak? Napa jagongan? Kalau lek kesa kali yang mana pun kalau tinggal ini, yang mana di komat kamit kalau buatan wantun jagongan, jagong ini buatan wantun. Biasa dzikir dalam perjalanan itu ya. Ini persis tanggung lah. Pun baru 27 niku bulan Muharram 1447 nggih. 47. Pergantian tahun baru itu kita mengingat pada peristiwa al-muhajiru man hajara manahallah an. Yang disebut dengan hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak disenangi Allah menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita hijrah, Pak. Hati kita hijrah. Memang ada hijrah itu fisik, pindah tempat. Seperti Ustadz ini pindah tempat dari tanggung ke tanggung kan kodono ya. Nah, hijrah fisik. Orang yang kepingin sukses harus pindah. Engkang daleme sing anu pun tanggung benjing disate griyane. Hijrah. Teng pundi katanya. Pokok mboten tambah melarat pokok ini. Gara-gara umat itu tambah soro urip. Bukan itu maksudnya. Kata Hamka itu, Pak, orang yang kepingin sukses itu harus pindah secara fisik dari tempat ke tempat. Dari tempat ke tempat. Ya tidak harus pindah kalau memang itu sudah mapan ya sudah di situ. Wong Nabi sendiri ketika akan hijrah secara fisik tuh mular kok, Pak. Nangis dulu. Mekah, awakmu itu tempat kelahiranku. Aku abot kati ninggal nama awakmu. Tapi ini karena perintah Allah, saya harus berangkat untuk hijrah ke Madinah. Jadi orang meninggalkan kampung halaman, tumpah darah itu berat. Maka ada hijrah yang kedua yang disebut dengan hijrah mental kita, jiwa kita. Dari perbuatan yang tidak disuka Allah kepada perbuatan yang dicintai Allah. Seberapa jauh hijrah kita tergantung pada semangat kita. Kalau 1447 ini sholatnya tambah padang, sholat sunnah tambah padang berarti hijrah. Tambah kendo berarti surut, balik malih teng awak. Maka pergantian tahun nanti kita tandai dengan semangat baru, ibadah yang lebih berkualitas, lebih serius lagi, dan seterusnya. Ngerti apa? Napa mboten dereng kepikir pada hijrah dirancang, dipersiapkan dari sekarang. Dan Nabi Muhammad adalah teladan buat kita, walaupun berat pindah. Dan pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu membawa hasil 10 tahun Nabi di Madinah. Ternyata jumlah pengikut beliau itu kalau pertama ketika hijrah itu hanya hitungan jari, beberapa orang, puluhan. Begitu 10 tahun Nabi kembali lagi ke Fathul Mekah, pada Mekah kembali itu dalam bentuk kemenangan itu sudah 13.000 orang yang masuk Islam, mengikuti perjalanan Nabi. Dan orang-orang Mekah yang kafir-kafir di Mekah itu melihat rombongan 13.000 orang itu kan banyak. Ketakutan mereka banyak yang bersembunyi, dikira Nabi akan memberikan pembalasan dendam. Dan Nabi langsung berpidato, hari ini tidak ada pembalasan, hari ini adalah hari kedamaian. Sehingga orang yang sembunyi-sembunyi pelan-pelan datang bergabung kepada barisan Nabi. Bahkan ada beberapa orang yang minta dibaiat. Ya Rasulullah, tolong saya dibaiat, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak tambahan baru
Orang masuk Islam gara-gara Nabi pindah dari satu tempat ke tempat lain, kembali lagi ke tempat asal. Banyak orang yang dulu memusuhi, kemudian menjadi pengikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhajiru man hajaro man nahallahu an. Itulah kekuatan dan kehebatan Rasulullah. Nabi niku Pak, punya 4 kelebihan dan itu keistimewaan yang mengagumkan dunia. Ada 4. Yang pertama, Nabi itu indah pada lesannya. Apa lesannya Nabi itu bagus? Bukan itu. Apa-apa yang keluar dari lesan beliau selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang lain. Yang tidak semangat menjadi semangat itu gara-gara ucapan Rasulullah. Bahkan beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Jadi Nabi itu setiap ucapannya itu selalu baik, mendorong orang, memberikan ilmu, memotivasi orang, itu ucapan Rasulullah. Bukan gembosi. Nah, apa pengajian Jumat isu? Apa itu? Paling yang ngono-ngono tok. Lho nggih, Pak. Pengajian ngeten nggih ngono-ngono tok. Napa malih? Wong Qur'ane nggih setunggal nggih ya. Hadisnya nggih niku. Nggih ngeten-ngeten tok, tapi ketemunya kita ini, Pak. Itu kan banyak barokah yang bisa kita ambil. Kata Nabi, orang yang ketemu dalam bentuk silaturahmi, pertama diperpanjang umurnya. Nah, dari situ kemudian tadi malam di pendopo saya katakan, guyonnya Gus Ali Tulangan itu Pak, ini kan, nopo wong silaturahmi ini kok panjang umur kata Nabi. Gus Ali guyon Pak, tapi pun didamel niki guyon. Katanya Gus Ali, malaikat Israil nak keliling Pak, sing pada dicabut nyawane niku teng daleme sinten. Pas teng daleme jenengan pas silaturahmi. Dadi worong. Mulane panjang umur. Tapi ini guyon alasan yang ya untuk mencairkan suasana. Yang kedua, orang silaturahmi itu kan ditambah rezekinya. Enggak. Pasti nih ngomong setengah itu mantan netan rezekinya ketok pun. Nih. Ini kemudian setengah itu nih. Itu kan nambah rezeki. Bagi yang memberi maupun yang menerima, rezekinya tambah. Yang memberi oleh Allah dibukakan pintu kemudahan untuk berikut-berikutnya. Atau oleh Allah diberikan keberkahan dari harta yang diberikannya. Apa yang disebut dengan berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi orang yang bersedekah, kebaikannya oleh Allah ditambah. Orang yang menerima sedekah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin jangan ditanggal oleh ibu di rumah, nggak sarapan Pak, mari mau wis. Kan ayam mboten usah dagang. Enggak tahu Pak. Kadang-kadang Ibu Male. Pertama, indah pada lisannya Rasulullah itu. Ucapannya selalu baik dan ini menginspirasi seluruh dunia. Orang di seluruh dunia kalau bicara hati-hati. Yang mengakui kerasulan Nabi, hati-hati karena dikaitkan antara iman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa iman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau nggak bisa, diamlah. Jenengan pas muring-muring itu jangan apa aja bentuk muring-muring jenengan. Kata-katanya jangan apa. Kinten-kinten kasar napa tambah lembut. Tambah pegel tambah lembut. Gajah kenal pot, mutun disarang. Ya napa tang kuping niku. Ini yang pertama Pak, Nabi itu indah pada lisannya. Yang kedua, Nabi itu indah pada perutnya. Mboten sibuk dengan urusan perut Pak Nabi ini. Ya apa maksudnya? Nabi ini kalau dari perjalanan atau di rumah, kemudian pagi kok belum sarapan, tanya kepada istrinya, makan apa hari ini? Maaf Rasulullah, saya tidak masak karena tidak punya bahannya. Istri Nabi begitu Pak. Apa jawaban beliau? Oh ya wis tak poso ae.
langsung poso Pak maksudnya. Persis kita nggih. Mirip nggih. Ya apa sarapan apa? Gak ono sing dimasak Mas. Oh ya wis tak nang warung aku. Nah, kan ada solusi yang diambil langsung cepet gitu Pak. Cek. Nabi langsung poso. Ya kita berlatihlah sedikit-sedikit meniru apa yang dilakukan Nabi, baik lesan kita dijaga supaya bicara yang baik-baik, kemudian perut kita jangan kemudian menyebabkan kita jengkel kepada pasangan hidup kita gara-gara mboten sarapan. Yeah. Justru kalau ada alasan karena jadi masak Mas, rumangsa dosa mawon ya. Wong lanang kok gak iso belanjani, PT ku cekelen wis. Wedhus dicekel. Ibu dicekel tok. Tadi nyate wedi Pak. Mulai teko diamu bojoku ngene. Nabi indah pada perutnya, tidak gopoh gara-gara perut. Sering poso. Bahkan kalau di Jamal Huda itu Pak, ibu-ibu itu ada yang terbiasa Senin Kemisnya nggih. Ada yang biasa napa niku? Puasa ya Ayamul Bid ya 3 hari setiap bulan. Kemudian ada yang puasa Daud. Nek kula niku puasane Daud ya, Pak. Ya Daud teng sabun. Yang mana pernah kedatangan seorang pramugari. Pramugari niku pikiran kita ya napa, Pak? Pakaiannya minim ya. Nggih, paling ibadah ya ndak pati jelas pramugari. Terus konsultasi sama Yai. Yai, kula niki mpun 3 tahun siam Daud. Kaget Yai. Kiai ini sing dijak konsultasi kurang 3 tahun. Niku Yai manap niku Pak, dari 3 tahun poso Daud. Pramugari ini sudah 3 tahun. Maka kita nggak boleh punya kesan negatif kepada orang yang kita belum tahu persis. Setuju Pak? Kulo lho kali Ustaz Yusuf Wibisono niku nate Pak, numpak bis mandap Jorongan ke Probolinggo ngalir niku numpak lit. Nah, ngoten nah. Lho niku buanten Pak. Kulo kali Pak Yusuf bantet niku buanten. Terus nambahi penumpang malih. Penumpang sing tambahan niku wong wedok pakai rok sepan. Terus pokoknya mboten jelas lambe kurang lah Pak. Yang jaler lek ningali wong wedok rok sepan niku pikirannya negatif nggih Pak ya? Nggih ta Pak? Ya? Negatif pun wae wong kita kira ahli ibadah wis. Begitu lin berangkat malih, buanter malih, terus wonten penumpang nyetop, ngerem dadak Pak. Sing istighfar niku sing rok mini wae Pak. Sing ustaz sing loro niku wae kula kali Pak Yusuf meneng wae. Niku betul, kita nggak boleh punya kesan negatif kepada seseorang yang belum tahu persis bagaimana. Walaupun tahu persis pun jangan sampai kita memutuskan mungkin welek wis. Itu urusan Allah. Hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka mari kita kembali lagi mencontoh Rasulullah. 2 kelebihan tadi. Ya, kelebihan yang ketiga, Nabi itu baik pada pandangannya. Melihat orang itu selalu husnudzon. Niki lek intel bener cocok jan. Nggih, lek intel niku harus melihat orang dari curiga dulu. Kalau memang sudah terbukti enggak benar ya sudah balik lagi normal. Kalau kita, Pak, mboten usah curiga. Curiga napa malih teng pasangane dhewe. Apa dompet kok ngalih? Ngalih mosok enggak oleh. Wong isine yo pancet. Dari sapa pancet niku koyoke gak ngene susunane dhuwit iki, Mang. Waduh dhuwit kok ana susunan barang kayak pembawa acara, Mang. Nggih, nuwun sewu. Orang laki-laki itu seneng repot. Sakjane kita ini, Pak, mboten usah nderek mikir yo napa blonjo.
setiap pendapatan yang kita peroleh langsung berikan kepada nyonya 100%. Betul bisa mikir pun kurang apa cukup tersakono wis kan ngoten apa. Nah selama ini uang itu kan disingen ndek koplo tengeri kilo. Sampai bunda. Niku sing gara soro nih Pak. Ati turu mboten langsung kesirep. Engko ketemu ya apa duwe. Kaos kaki ini pengalaman berarti ini. Kaos kaki lek dinas ya. Nggih. Jalan di sore ngeten. Kurang tutup lokasi suwek duit. Mau duit tidak. Nggih. Nabi itu melihat orang lain secara positif terus. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah satu ketika berada di depan rumah beliau. Tiba-tiba Nabi itu berdiri karena ada jenazah lewat. Jenazah lewat. Sahabat Nabi itu kan biasa tanggap. Ya Rasulullah, jenengan kok ngadeg? Napa? Lah iku kan mengarak jenazah. Lah nggih napa kok ngadeg? Niku lho sing lewat niku jenazah Yahudi. Katanya Rasulullah, Yahudi mbek Islam rak padha-padha ciptaane Gusti Allah sih. Iku lho, ya ciptaane Gusti Allah, cuma dia Yahudi. Awak dhewe ciptaane Gusti Allah cuma Islam. Lah menghormati terakhir kali sepisan sak umur-umur. Masa gak oleh? Coba pandangan Rasulullah kan luas sekali, Bang. Kita ini menghargai orang itu perlu. Kadang-kadang menghargai orang itu, Pak. Awak dhewe iki sak kancan niku lho, angel. Tinggalipun kalau ada orang barat dengan orang Indonesia itu kan bedanya. Orang barat itu kalau ada orang sukses berdiri tepuk tangan. Rame-rame, nggih. Lek Indonesia, lek kancane gagal berdiri tepuk tangan. Syukur, kapok wis gitu. Disebarluaskan. Kalau orang barat itu kalau ada orang sukses, coba di TV-TV ini, Pak. Lek tepuk tangan tak berdiri bareng-bareng gitu. Itulah bedanya kita. Nah, saat ini ya napa dhewe lek ada orang yang berhasil, sukses, ya kita bersyukur alhamdulillah wong itu diberikan karunia oleh Allah. Kalau ada orang yang sedang tidak nyaman, ya Allah mudah-mudahan orang itu diselamatkan dan diberikan solusi terhadap ketidaknyamanannya itu. Mudah-mudahan orang itu kau berikan rezeki ya Allah, karena kok pagi-pagi sudah tidak ada di rumah, sudah kerja, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Dungo sak sedina 30 detik mawon Pak untuk orang lain kan ganjaran. 30 detik mboten ngantos sak menit. Ya Allah, mudah-mudahan jenengan lek kepengin rajin donga teng rumah sakit. Teng rumah sakit itu kathah yang sakit. Nggih. Sing sehat wangsul. Sing sakit tinggal. Tapi lo kadang-kadang yang sakit ini wonten rumah sakit niki. Wijaya niku Pak. Ngate riyen disurvei dari 29 orang itu yang sholat tinggal 3 orang, yang 26 dari yang 19 itu mboten sholat, katanya nggak iso sholat oleh ada infus. Gara-gara infus tidak sholat. Padahal orang sholat itu dalam keadaan sadar wajib tidak boleh meninggalkan sholatnya. Jangan-jangan alasan karena infus kemudian tidak sholat itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka teman-teman itu dibentuk tim bimroh, bimbingan rohani. Mereka yang sakit didoakan, mereka yang keras juga begitu dituntun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir, Nabi kan ada 4 keindahan tadi. Yang terakhir itu Nabi itu selalu menghargai kepada orang yang senang berada pada majelis ilmu seperti kita pagi hari. Nabi itu senang. Bahkan ada kalimat, barang siapa yang berada di majelis ilmu, maka ikan di lautan berdoa kepada Allah agar orang yang berada di majelis ilmu itu selalu mendapat hidayah. Kita ini didoakan oleh ikan-ikan di lautan itu. Senang kenal. Di hadis lain, Nabi menyatakan orang yang berada di majelis ilmu, orang itu dibukakan kemudahan pintu surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Boten dikancing pintu swargane.
Nek dikancing kan melas. Ada melebu kok dikancing. Tapi gara-gara kita berada pada majelis ilmu begini, pintu surga dibuka dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun 4 hal itu dan lain-lain karena sarapannya sudah waktunya masuk. Ya. Ada pertanyaan? Oh, nggih, nggih. Nggih. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu shollu itu memberikan perintah, ujung dari kalimat ya orang-orang yang beriman berselawatlah kepada Rasulullah. Ya, maka perbanyaklah kita selaku orang beriman membaca selawat kepada Rasulullah. Dan karena kita sering membaca selawat, besok kita dicari di surga Allah. Sopo ini. Ada tanda-tandanya dan itu yang tahu hanya Rasulullah. Kalau tanda-tanda umat Rasulullah itu sudah kelihatan, Pak. Bekas wudhunya itu nanti akan membedakan dengan orang-orang yang tidak pernah wudhu. Nabi pernah menjelaskan, kalian pernah melihat rombongan kuda hitam yang sebagian kepala dan kakinya itu putih warnanya. Kelihatan nggak dari jauh? Kelihatan Rasulullah. Itulah gambaran umatku besok yang mereka biasa wudhu, wajah, tangan, dan kakinya memantulkan cahaya bekas air wudhunya sehingga membedakan dengan orang-orang kafir yang tidak pernah sholat. Alhamdulillah. Maka perbanyak sholawat seperti mana ayat tadi itu. Allah pun baca sholawat kepada Rasulullah. Malaikat juga begitu. Apalagi orang-orang beriman perbanyaklah membaca sholawat. Ngaten Pak nggih? Ya, matur nuwun. Pernah itu Pak. Itu tentang bagaimana caranya kita berpikir dan berbuat menurut kehendak Allah. Berpikir. Dan berbuat menurut kehendak Allah. Oke. Kehendak dirinya Nggih. Nggih. Ya, kalau kita ingin berpikir dan berbuat atas kehendak Allah, ikuti petunjuk-petunjuk kitab Allah. Pertama, berpikirlah sesuatu yang terjangkau oleh akal. Tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang segala sesuatu, jangan berpikir tentang zatnya Allah, enggak sampai akal kita. Kaya apa ya Gusti Allah iku? Lanang apa wedok? Gede apa cilik? Anak-anak kecil kita, Pak. Daya pikirnya tidak sampai seperti kita. Saya baru seminggu yang kemarin ditanya, Kung, Allah itu laki-laki apa perempuan? Nggih Pak nggih. Kata pertanyaan ngoten nggih. Saya jawab penjawabnya sama JTK. Ini kayu ini laki apa perempuan? Ya enggak ada laki perempuan kayu. Terus ini pagar ini enggak ada laki perempuan. Watu. Bulan. Jadi di alam ini, Nduk, gitu karena perempuan tidak harus laki dan perempuan. Allah juga begitu, tidak laki dan tidak perempuan. Terus Mendel, girangan ngerti nama pembuatan yang penting tak jelas. Tapi dalam mindset setiap orang itu yang ada di dunia ini lega lanang, wedok tengah-tengahnya, wandura ngoten apa? Padahal sekitar kita sudah memberikan pengetahuan kepada kita. Ya musola ini lanang nama wedok. Kan tidak ada jenis kelaminnya. Begitulah Allah. Maka berpikirlah sesuatu yang Allah perintahkan untuk dipikir, jangan berpikir tentang zat Allah. Itu berpikir sesuai dengan konsep Allah. Berbuat bagaimana? Ya berbuat yang baik-baik. Wa amilus sholihah. Berbuatlah yang baik. Karena orang yang tidak berbuat baik itu termasuk orang yang merugi, kata Quran. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu ya iman, berbuat baik, kemudian saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Pun nggih, cekam nggih. Niki mun kula nanti disalahkan bagi yang senang sarapan tepat waktu. mengenang Pak. Tadi Oke. Tadi yang ditanyakan Mas Irfan, Mas Amin ya, itu pernah diperdebatkan antara Ustadz dengan pendeta. Kalau dimaknai sholawat itu mendoakan Rasulullah, kenapa Rasulullah dijamin masuk surga, kok
kok masih didoakan gitu. Hmm. Nah, jadi pertanyaannya pendeta kepada ustadz itu. Untung jenengan kan sanes pendeta ya. Jadi, Mungkin pertanyaan tidak sampai seperti itu. kalau maknanya bersolawat itu mendoakan Nabi. Loh kenapa? Nabi ini wong Islam kok didoakno. Jadi dijamin masuk surga gitu Pak Alan. Akhirnya dijawab yang logika juga. Mau Pak dijawab tadi. Nggih. Lah didongakno ora apik ati mati jarno. Duwe nabi gak tau direken kan ngoten. Lek mikir goblok-goblokan mawon ya. Apa nabi ini kok didongakno? Jare wis selamat. Lho timbal tak jarno ae. Duwe nabi gak ngereken kene. Wis dibantu meneng ae. Nggih, banyak alasan gitu. Itu perintah Allah. Kalau Allah yang sudah perintah nggak bisa dibantah. Karena Allah perintahkan orang yang beriman untuk mengucapkan selawat untuk beliau. Dia ngatain mawon, nek diperdebatkan panjang itu. Saged sarapan saged borong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.